Ya sama kayak privilege Pak, lu mau punya privilege kayak apa juga kalau memang lu nggak bisa mengolah ya nggak jadi apa-apa. Kita kasih solusi. Beliau tuh di sana 18 tahun. Jadi ngebangun brand luar Indonesia tapi grup gitu. Indonesia. Gue penasaran sih. Depannya apa sih depannya? Ya oke lah. Lu kalau nggak mau nyebut gara-gara. Ya kalau lu ngelihat Hey Mel itu biasanya tahu ini kalau di mall tuh ini gitu. Gitu. Ya. Nah itu beliau tuh di situ 18 tahun. 18 tahun itu emang ngebangun banget. Terus setelah beliau udah nggak di sana, beliau ngelihat ini Hey Mel nih ini dulu nih gitu. Brand ini dulu. Ini kalau ada brand yang akan bisa mengalahkan brand yang dia tinggal itu, dulu. Ya Hey Mel nih. Makanya beliau apply ke situ sampai beberapa kali sampai gue kok usia segini ini pas dicek ternyata portofolionya Masya Allah gitu kan. Gokil. Sekarang gitu ya. Dia desain juga? Desain. Dia desain. Memang itu produk. Emang kepala produksi development produk gitu. Iya. Ya gitulah. Oke, nice. Bentar gue tanya, lu pernah buka usaha pakai bank gak sih pinjaman? Nah, alhamdulillah karena kan modalnya kecil jadi kayaknya enggak lah. Untuk nyuntik lagi? Alhamdulillah gue nggak siap lah, bayar bunganya kan mahal Pak. Bukan karena riba haram. Ya pokoknya begitulah. Intinya alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Gue nggak perlu berurusan dengan bank. Gue nggak perlu berurusan dengan cicilan yang semacam itu gitu. Jadi gue dipertemukan dengan orang yang duitnya nganggur, dengan orang yang nggak tahu uangnya mau dikemanakan gitu. Terus dititipkan. Oke, kita ngomongin prep studio sekarang. Kita buka prep studio. Coba, kenapa nggak ada musiknya, Dim? Emang nggak ada? Nggak ada. Mas, prep studio coba lihat video-videonya yang modelnya nih sepertinya lagi naik daun ya. Gue kenal orang ini. Gue nggak kenal. Maksudnya gue tahu Fadli ya. Fadli itu dari prep sebetulnya. Sekarang jadi ada di mana-mana. Kalau gue kenalnya bukan dari prep. Lalu kenalnya dari? Ya kan belum ada prepnya dulu. Ya model memang. Fadli tuh Masya Allah. Jadi memang dulu Fadli ini salah satu icon ya kalau buat gue, salah satu pelengkap untuk prep studio ini karena memang face-nya Fadli tuh face yang gue bayangkan memang. Lo udah kenapa lo pilih dia? Karena memang face-nya lu bayangkan cocok sama itu ya. Fadli tuh dari pertama gue foto, gue udah bilang sama anak-anak ini rising nih gitu. Ini rising star nih kayaknya. Ini dia memang dia punya karakter gitu untuk face-nya untuk di Indonesia secara model. Gue sih sebenarnya feelingnya waktu itu gue mikirnya nih dia bakalan main film nih. Waktu itu belum ada film. Nggak tahu deh, sekarang juga belum kayak filmnya. Tapi gue waktu itu mikir kalau Fadli ini nanti suatu saat dia main film nih. Ini karakternya dapat banget gitu. Karena lo bisa bilang gitu karena kakaknya dan kakak ipar. Gue bener-bener gue udah jalan dulu baru tahu dia adiknya Bibi. Lucu kok orang waktu kita lagi photoshoot, anak-anak ada yang ngomong ada yang mirip nih sama suaminya ini gitu kan. Terus dia ketawa, dia bilang itu kakak gue gitu. Terus kita bener bercanda kali gitu kan. Beneran gitu. Baru tahu. Jadi gue sama sekali nggak tahu dia ini siapa gitu. Dan emang oke gitu. Dan melekat banget ya dia ke prep ya. Kayaknya sih gitu ya. Soalnya dan sekarang jadi naik, namanya dia prep ikut naik nggak? Enggak lah, itu enggak nyambung. Itu ya? Sendiri. Enggak. Oke, coba kita lihat video random deh, video reels nih. Emang iya. Ini kan gue tuh nyalain radio tuh. Iya kan nggak ada musiknya tapi jangan radio emang radio setiap radio harus ada musiknya. Kan tuh maksud gue nggak ada yang jago kali pemainin musiknya, jadi nggak usah pakai musik lah. Nggak, gue tanya kenapa lo nggak pakai musik di prep studio? Mungkin karena nggak ada yang jago kali. Udah nggak usah pakai musik lah gitu. Jangan-jangan lo tahu tentang dalil musik haram? Oke ya, close. Iya kan rata-rata kayak begitu. Iya kan tuh tidak ada, insya Allah tidak ada pelanggaran syariat di luar memang misalnya musik atau mungkin wanita-wanita yang ngapain juga brand pria. Kenapa lo bisa tuh? Coba bunyiin deh apa sih nih? Suaranya. Tuh ada suara. Ambience kantor. Ternyata bikin video advertising tanpa musik bisa loh. Tuh. Iya kan? Tuh. Iya, traffic, mobil. Ternyata bisa ya? Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya, tidak menjadi hal yang stigma di luar sana. Kalau mau video advertising yang bagus harus ada musiknya, harus ada perempuan biar ngejual. Kata siapa itu, Pak? Banyak. Oh iya. Lu gak butuh itu kan? Alasannya Insya Allah sih ya. Alasannya kenapa?
susah apa nyari yang pas gitu ngerangkum gitu kan, musik itu harus gimana gitu. Udah nggak usah lah, repot lah, pakai itu aja lah, pakai suara macet aja gitu. Oke, nice jawabannya dia aman sekali ya Bapak ini ya. Nah ya banyak ya, sehingga akhirnya sekarang udah nggak ada yang sadar juga Pak, nggak ada yang ngeh juga gitu. Lu kan beli baju, ngapain nungguin itu gitu. ini anak pinter loh ya, bagus maksudnya, smart. Maksudnya ornamen itu kan yang lu fokuskan produknya ya, produknya, bajunya. Itu ternyata kan mereka lebih suka ngelihat detail bahannya dibanding dengerin ambience-nya gitu. Bener makanya sekarang kayak begini gitu kan. Lu ngasih mobil ke Arif Muhammad bener apa enggak sih? Ada yang nitip pertanyaan ke gue gitu loh. Pak, ini juga sebenarnya ini penting ya. Ya pembelajaran untuk diri gue juga untuk teman-teman di luar. Gimmick tuh menurut gue ya gak boleh bohong Pak. Iya betul. Gak boleh bohong. Setuju. Jadi kalau lu bilang dikasih ya lu beneran harus ngasih. Kalau lu bilang iya, itu terlepas dari ini mobil, ini buat Mas Arif. Kalau bikin konten tuh jangan bohong gitu. Karena gak perlu juga bohong gitu. Kalau memang belum bisa melakukan itu ya jangan bilang itu gitu. Kayak misalnya plot twistnya Baliho, itu kan gue menjaga banget untuk gak bohong Pak. Kayak siap menjadi nomor 1. Kenapa gue bilangnya siap gitu? Kan bukan terjadi gitu. Siap untuk menjadi brand fashion pria nomor 1 Indonesia. Itu sangat dipertimbangkan Pak. Jadi gak boleh ada unsur kebohongan di situ. Bang Arif juga gak bilang gue mau nyalon jadi gubernur atau apa. Enggak, dia kan dari situ aja ininya, siap menjadi nomor 1. Terus twistnya siap menjadi brand fashion pria nomor 1 di Indonesia. Kan lu gak perlu bohong untuk itu gitu. Lu bisa pakai apa ya, arahkan aja, persepsinya diarahkan gitu. Tapi lu gak perlu berbicara dusta tuh, gak perlu gitu. Nice. Termasuk yang kayak tadi misalnya, itu bukan campaign. Kalau itu mah gue gak ada janjian untuk itu di post. Itu mah hadiah aja. Happy banget gue waktu itu kerja sama Bang Arif tuh, waktu itu happy banget kayak karena itu kerjaan yang harusnya mungkin kalau secara teknis itu selesai dalam waktu berapa, 2 tahun 3 tahun gitu. Forecasting lo. Iya waktu itu kan KPI-nya sebenarnya kan penambahan followers waktu itu. Kita waktu itu nge-breakdown ya yang lagi rame waktu itu kan iko-ikoyan itu kan. Iya. Iko-ikoyan itu gue bilang, "Bang, ini kayaknya bisa digedein gini nih." Beliau memang ya Masya Allah kan, idenya kan Masya Allah gitu kan. Terus coba dibikin gini gitu kan. Gue cuma ngembangin aja gitu dari yang itu gitu. Terus gini gitu. Gue juga nggak nyangka impactnya ternyata sampai sebegitunya gitu. Dan itu kan penambahan followersnya waktu mulai itu Prep Studio itu ada di 400.000 followers. Oke. Dengan itu jalan sampai ke 1 juta. Dengan iko-ikoyan jadi 1 juta. 1 juta. Dan duit itu banyak yang bilang katanya palingnya circle-nya dia doang nih. Beneran gak sih? Mana ada sih yang circle-nya Bang? Gak ada. Teman-teman yang support itu beneran iko-ikoyan, beneran duitnya itu buat si orang-orang itu. Bener Pak, gimana nggak bener gimana sih, kan itu kan semuanya di tag, jadi lu bisa nelusurin. Dan emang bener ada gosip yang bilang banyak yang kasih yang itu mah bohongan gitu, tapi kan akhirnya dicari dan beneran, akhirnya ya tutup mulut aja sendiri gitu. Giliran lagi ngehujat sih memang ngomong gitu, tapi pas udah dapat kebenaran ya mereka diem aja gitu. Itulah fitrah manusia, saudara-saudara. Itu ya gue happy banget dengan Bang Arif tuh memberikan impact waktu itu tuh besar, makanya gue ya itu saya thank you kan, bentuk rasa syukur kan. Salah satunya adalah berterima kasih kepada makhluk. Selain kita bersyukur pada Allah kan, kita berterima kasih sama makhluk juga gitu yang menjadi perantara gitu kan. Ya nggak usah bohong sih. Oke, berarti sebentar, gue penasaran. Total yang lo keluarin budget marketing gimmick untuk KPI, target naikin followers, itu kan ada sales juga pasti kan yang tujuannya. Terlepas dari sales itu adalah bonus, terlepas lagi itu ya. Berapa lu habisin duitnya untuk ikoi-ikoi? Waktu ikoi-ikoi kita nggak terlalu gede waktu itu. Berapa? Karena waktu di awal nggak nyampe, cuma belasan. Waktu prep aja ya. Belasan miliar? Enggak, juta. Waktu yang prep. Yang gede itu yang brand lain. Oh ya. Okay. Karena gue di awal itu masih tester waktu itu. Oke, total. Akhirnya tuh 100. Karena abis itu kita bikin lagi. Jadi bukan buat waktu pas proses penambahan followersnya di awal, penambahan followers itu sebenarnya belasan juta tuh udah masuk banyak. Tapi karena kita mau bikin makin seru aja lagi yang udah di dalam. Jadi giveaway ini teknis nih, sekalian biar buat pemahaman teman-teman ya. Penggunaan giveaway itu sebenarnya ada 2 jenis. Giveaway untuk akuisisi, ada giveaway untuk aktivasi.
Itu ada 2 jenis tuh. Oke, coba jelasin. Kalau untuk akuisisi itu memang giveaway-nya itu dilempar keluar. Jadi pas audiens yang di luar dari audiens yang kita, biar mereka tahu, biar mereka masuk ke sini, biar mereka masuk jadi audiensnya kita gitu kan. Setelah di dalam itu giveaway untuk aktivasi, itu 2 hal yang itu totally different, bener-bener beda banget gitu. Jadi jangan pernah ngomong giveaway itu efektif nggak sih buat nambahin followers. Lu mau ngomongin giveaway yang mana dulu? Nah, lu bikin giveaway di dalam Instagram lu, terus lu berharap nambahin followers, ya itu namanya lu mau ke Bogor tapi lewatnya Tanjung Priuk gitu. Iya bener, karena memang lu hanya aktivasi kalau di dalam. Nah, kemarin kalau untuk yang penambahan followers gitu, itu justru nggak banyak karena waktu itu kita di awal konsepnya juga masih raw banget, itu masih meraba waktu itu si Iko-Ikoan itu sampai akhirnya Mas Arif tuh menyempurnakan sendiri dengan akhirnya kerjasama sama brand-brand lain. Nah waktu di awal itu cuma belasan juta, tapi pas sudah masuk biar makin seru gitu kan, di dalam kita aktivasi. Nah aktivasinya ini yang waktu itu gede, dan waktu itu sebenarnya sama sekali tidak harus, tapi kami happy aja, happy beneran. Waktu itu tuh jujur banget, waktu itu udah kita happy banget tuh bagi-bagi duit gitu kan, bagi-bagi duit. Akhirnya bagi-bagi duit 100 juta lebih sih waktu itu. Habis segitu ya? Habis. Sekarang kan emang kita janjikan waktu itu 100 juta gitu. Kalau gak salah 50 terus tambahin 50 lagi gitu, 100 juta gitu kalau gak salah sih waktu itu. Gue lupa sih tepatnya berapa. Cuma banyak akhirnya untuk aktivasi. Apa yang impact dari situ? Salesnya tinggi banget ya? Selain followers maksud gue. Balik modal deh minimal. Gini, kalau jauh ya balik modal mah BEP 100 juta mah jauh. Dan pertanyaannya gitu Pak, kemarin tuh banyak banget skeptis yang bilang, sampai gue sempat angkat di Instagram pribadi gue. Jadi ada teman-teman dari brand lain gitu skeptis gitu, maksudnya bahkan menyebut followers yang masuk itu junk followers. Ada tuh yang kayak gitu kan, nyebut gitu. Dan gue nggak bisa ini juga lah, itu kan persepsi ya. Maksudnya masa ada orang tiba-tiba segitu banyak follow gitu kan. Sebenarnya untuk menjawab dari itu junk followers apa enggak, lu perlu breakdown dulu faktor-faktornya gitu kan. Yang pertama yang harus dilihat, dari mana asal followers itu. Followers itu kan asalnya dari followersnya Arif Muhammad. Arif Muhammad itu yang sudah bertahun-tahun dalam tanda kutip nyeting tren di Indonesia. Iya. Itu kan bisa kita, walaupun ya nggak semua, tapi kan banyak gitu kan, banyak. Jadi sudah terlihat jelas kalau orang-orang yang memfollow Arif Muhammad itu ya memang sudah terbiasa dengan tren-tren terbaru, dengan itu. Terus lo mau bilang itu junk gimana gitu kan? Itu dulu yang pertama. Kedua, metodenya, metode perpindahannya. Metode perpindahannya gimana? Coba waktu itu orang yang nggak tahu tren, mana ngerti iko-ikoyan, nggak ngerti. Yang tahu itu karena memang dia tahu trennya gitu. Terus dia mengikuti polanya Arif Muhammad dan segala macam. Terus sampai masuk. Terus berikutnya, yang ketiga, ini nih yang sebenarnya paling penting nih. Apa paling tuh? penting. Lu tuh nggak bisa nilai sesuatu itu selalu lu limpahkannya itu ke pihak eksternal. Bisa jadi memang ketika followersnya masuk terus di dalam lu nggak bisa melakukan apa-apa. Kan ada audiens, kan ada yang cool, ada yang ada kan yang tahu, hot, ada yang hot. Nah kalau dia masuk ya jelas dalam keadaan dingin, bener-bener dingin gitu. Nah kalau lu memang nggak mampu melakukan funnelingnya, jangan lu bilang iko-ikoyannya nggak works gitu. Kan gitu kan? Iya. Dia masuk, kalau lu nggak bisa ngolah dari cold menjadi war market, iya buat apa? Ya sama kayak privilege Pak, lu mau punya privilege kayak apa juga, kalau memang lu nggak bisa mengolah ya nggak jadi apa-apa. Bener nggak kalau privilege itu membantu? Ya bener, namanya aja privilege gitu kan ya. Sama kayak penambahan followers, banyak followers itu ngaruh apa enggak? Ya namanya followers banyak pasti harusnya insya Allah kan ngaruh gitu. Ya kalau lu nggak mau mengkonversi, jangan lu salahin followersnya, ya lu nya yang nggak mampu gitu. Itu yang waktu itu gue dapatkan. Cuman kan fungsinya apa? Gue misalnya keluar gitu, ngaruh kok ini buat apa? Nggak ada untungnya juga buat ngomong gitu. Gue ngolah aja gitu. Alhamdulillah ternyata bertumbuh gitu. Luar biasa sih. Lu funnel rapi, Dim. Ya Masya Allah ya, karena Allah ya, rapi dari cold, warm, hot. Kita ngomong funneling, funneling, market funnel dan lain-lain itu rapi banget. Sehingga begitu, iya kan tolak ukur goals funnel itu kan menjadi loyalis nantinya. Loyalis. Konversi susah. Belum selesai ya. Iya dong. Itu susah banget loh. Ya memang disitulah gitu. Perlu konsistensi, komitmen tuh perlu di situ gitu. Lu nggak bisa, ini bukan perlombaan lari sprint ya Pak, ini maraton gitu. Jadi lu coba gagal dengan cara yang ini, lu masuk ke situ, digodain begini nggak masuk, audiensnya pakai cara yang lain gitu. Dan ya kan di situ serunya, justru di situ gitu. Oke. Apa target sekarang yang belum lu dapetin, Dim? Target? Iya, mungkin lu udah banyak banget sekarang. Ada satu yang belum lu dapetin karena memang dengan
sekarang valuasi lo udah ya karena Allah segitu gitu kan. Apa sih yang belum lo punya gitu sampai kini? Nggak harus materi ya. Materi boleh, 2D, materi dan non materi. Yang memang Kalau sifatnya. materi ya, Iya, oke. alhamdulillah gue bener-bener gue nggak pernah kebayang Pak punya Allah titipkan segini tuh nggak kebayang. Repotnya justru harus dikemanain karena kan ya kan kita sama-sama tahu kan ada hisapnya dan segala macam. Jujur aja sekarang agak ribetnya, agak susahnya ya untuk menggunakan itu sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Ternyata itu susah. kelebihan. Dan susah loh Pak. Susah ya? Susah Pak. Ternyata oper ke gue juga gak apa-apa. Satu, dan kedua katanya mau bikin giveaway ya hari ini ya. Hah? Mungkin bisa buat giveaway buat penonton. Ya, Mau? ya kalau Coba. mau dibuat ya silahkan aja. Coba buat kasih solusi. Kalau lo mau, gue gak mau jadinya. Tapi gue nggak tahu metodenya gimana yang aman, yang ini segala macam. Gue Ya nggak monggo, tahu. kalau lo mau ngasih hadiah kan kalau Mungkin nanti abis ini kalau mau dibikin di luar di caption atau segala macam ya boleh lah. di komen, di description YouTube kan bisa. Iya tulis di kolom silakan. komen. Cuman gue belum kepikiran Ya. kalau untuk metode. Nanti kita Tapi itu ngobrol. bener kalau ditanya targetnya sebenarnya target untuk menggunakan apa yang Allah titipkan ini untuk yang benar gitu. Itu susah Pak, bener. Susah ya. Susah. Nih sesederhana gini aja nih. Ya. Buat gue yang bodoh ini ngitung zakat yang presis itu susah Pak. Ditanya Ustadz banyak. Kan metodenya. Tapi ngepik yang dari sini gimana itu susah Pak. Kalau Anda kebanyakan sih. ya bukan gitunya gitu. Itu susah. Yeah. Jadi kalau ditanya targetnya, gue pengen deh bener-bener bisa Allah kasih ilmu untuk gue bisa mengelola ini secara baik. Jadi gue berdoanya ya Allah kasih gue ilmu untuk bisa mengelola ini sesuai dengan yang Allah mau itu gimana gitu. Oke. Karena gue dengan usia yang semuda ini salah satu Ustadz kasih nasihat kalau Allah tuh ngasih apa ya, titipan, Allah ngasih kesempatan, Allah ngasih sesuatu apa hidayah atau apa segala macam di usia semuda ini tuh bukan tanpa alasan gitu. Karena Allah bisa aja ngasih nantinya di usia 45, bisa aja ngasih kenapa dikasih semudah kan nggak mungkin cuma buat kamu senang-senang doang tuh nggak mungkin. Pasti ada alasannya gitu kan. Iya dong. Di situ kan ya yang bener-bener bikin oke. Berarti PR-nya sekarang udah bukan lagi kalau itu sambil berjalan aja lah terkait sama terus beraktivitas, tumbuh itu sambil berjalan aja. Nah PR-nya adalah semakin gimana caranya gue bener-bener menggunakan ini sesuai dengan yang Allah kira-kira mau gue lakuinnya apa sih. Nah, itu gue saat ini tuh masih ngawang deh. Iya kita terus melakukan tapi gue ngerasanya masih jauh. Masih jauh. Berapa umur lo sekarang? Gue 93 sekarang mungkin tahun ini kalau sampai ya 29. Gue pengen motivasi teman-teman. Anda umur 29 tahun udah ngapain aja? Mungkin sudah lebih banyak dari apa yang saya lakukan. Oh, Masya Allah. Jadi gue nanya begitu kan bukan berarti harus negatif. Iya dong, itu bukan dong. berarti gue harus mendiskriminasi. Lu pikirin 29 tahun lu udah ngapain sekarang? Sudahkah seperti Dimas atau lebih? Oh lebih lah insya Allah. Insya Allah harapan kita begitu. Kita doain buat teman-teman kita. Yuk kita bantuin buat para UMKM Muslim dan lain sebagainya. Kalau bisa melebihi Dimas dan yang lain-lainnya. Tapi yang jadi pertanyaan ketika ada di bawahnya Dimas, coba lo gali lagi. Iya dong, mudah-mudahan bermotivasi. Tim, thank you Dim ya. Terima kasih Pak Dery. Luar biasa. Jadi berapa miliar yang udah didapetin? Jam tangan boleh lihat tuh. Bahaya ini. Bahaya. Loh kenapa? Iya nggak apa-apa. Gue lagi nyari venture capital loh. Kasih solusi buat launching. Nanti gue share aja kontaknya kali ya. Iya kontak. Nggak gede nih. Oke. Udah tahu bisnis model gue kan. Udah tadi Masya Allah gue diceritain emang. Itu kasih solusi banget. Wah. Itu solutif Masya banget. Allah, Insya Allah. Iya, butuh itu sih. Dikit lagi. Oh, nanti kita ngobrol di belakang. Udah mantap. Thank you Dim ya. Jazakallah khair. Wah iya kum. Kita kasih solusi.